Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Tatitu ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan episode fitnah terhadap Aisyah. Pada beberapa kisah sebelumnya telah diceritakan bahwa kaum muslimin harus berhadapan dengan pasukan perang Bani Mustalik. Pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Al-Haris pimpinan Bani Mustalik beserta kaumnya memeluk Islam dan Juwariyah putri Al-Harits yang telah menjadi janda menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rombongan pasukan muslimin dalam perjalanan pulang menuju Madinah, terjadilah sebuah peristiwa yang memunculkan desas-desus bohong hingga mengganggu keharmonisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Berbagai sumber riwayat mengatakan bahwa telah menjadi kebiasaan bagi keluarga Rasulullah apabila hendak bepergian jauh, maka salah satu dari istri beliau akan ada yang bertugas mendampingi. Pada perjalanan perang melawan pasukan Bani Mustalik, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq yang terpilih untuk mendampingi. Aisyah adalah seorang wanita yang berbadan kecil dan ringan berat tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan sebuah haudats untuk Aisyah. Haudats ini adalah sebuah rumah-rumahan kecil yang dapat diangkat ke atas punggung unta yang dipersiapkan khusus untuk istri Rasulullah yang akan mendampingi beliau saat bepergian jauh. Setelah berakhirnya pertempuran melawan Bani Mustalik, Siti Aisyah pun turut serta bersama rombongan pasukan kaum muslimin meninggalkan bekas medan perang pulang menuju ke Madinah. Perjalanan ini membutuhkan waktu 1,5 hari terus-menerus hingga tiba di sebuah tempat. Di sanalah Siti Aisyah beserta rombongan berhenti dan menginap untuk melepas lelah. Keesokan harinya, mereka bersiap berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Pada saat rombongan berkemas-kemas, Siti Aisyah keluar sebentar dari kemah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu hajat. Sementara itu, haudats atau rumah-rumahan kecil telah disiapkan di depan pintu kemah beliau. Sejak keluar dari kemah hingga selesai menunaikan hajat, Siti Aisyah tidak merasakan bahwa kalung yang dipakainya terlepas dan jatuh. Ia baru menyadarinya ketika akan masuk ke dalam haudats. Di dalam kebingungannya, Siti Aisyah memutuskan untuk bergegas mencari kalungnya ke tempat saat menunaikan hajat. Diperiksanya seluruh rute yang dilewatinya. Oleh karena belum menemukan kalungnya, maka diperluaslah wilayah pencariannya. Sementara itu, petugas pengangkat haujat mengira bahwa Siti Aisyah telah berada di dalam haudatsnya. Oleh karena tubuhnya yang kecil dan ringan, maka beberapa orang petugas mengangkat tidak merasa curiga saat haujat dinaikkan ke atas unta. Rombongan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera bergerak, melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pada waktu Siti Aisyah sampai kembali ke lokasi bekas perkemahan, sudah tidak ada seorang pun di sana. Untuk berjalan menyusul rombongan sudah tidak mungkin dilakukan karena terlalu jauh tertinggal. Siti Aisyah berpikir bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin mengetahui bahwa dirinya tidak berada di dalam haudats, maka mereka pasti akan kembali. Ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di tempat itu. Pada saat sedang menunggu, tiba-tiba dari kejauhan terlihat Safwan bin Mu'attal As-Silmi sedang menunggangi untanya berusaha menyusul rombongan kaum muslimin. Ternyata ia tertinggal jauh dari rombongan sejak dari tempat keberangkatan. Dari kejauhan, Safwan langsung mengenali Siti Aisyah. Karena pada masa itu para istri Nabi belum diwajibkan untuk berjilbab. Melihat Siti Aisyah seorang diri, Safwan pun segera menghampiri dan menanyakan mengapa Siti Aisyah tidak bersama rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah hanya diam tidak menjawab. Kemudian Safwan turun dari untanya dan mempersilahkan Siti Aisyah naik. Setelah itu, ia menuntun untanya dengan berjalan cepat menuju ke Madinah. Sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan pasukan kaum muslimin di Madinah, mereka baru menyadari bahwa Siti Aisyah tidak ada di haudatsnya. Pencarian segera dilakukan ke rute perjalanan sebelumnya.
Hingga pada siang hari, tampaklah Siti Aisyah dengan menaiki unta yang dituntun oleh Safwan sampai di pintu gerbang Madinah. Safwan langsung mengantarkan Siti Aisyah ke rumah supaya dapat segera beristirahat. Setelah membantunya turun dari unta, Safwan pun pergi. Baik Siti Aisyah maupun Safwan tidak pernah menyangka akan muncul prasangka buruk dari orang-orang terhadap mereka berdua. Beberapa orang yang melihat kedatangan mereka menyebarkan desas-desus buruk. Hingga suatu hari desas-desus tersebut sengaja disebarluaskan ke seluruh Madinah oleh Abdullah bin Ubay dan sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada beberapa riwayat, Siti Aisyah menceritakan bahwa saat itu sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah, yang semula ramah, penuh perhatian menjadi diam. Cukup lama Siti Aisyah merasakan kesedihan mendalam karena tidak mengetahui apa penyebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi diam. Tubuhnya yang kecil dan ringan semakin hari semakin kurus dan lemah. Ia pun jatuh sakit. Tidak ada seorang pun yang memberitahu desas-desus yang sedang menimpa dirinya. Ketika menjenguk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan kalimat singkat menanyakan bagaimana keadaannya. Tidak lebih dari itu. Padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghibur dan memperhatikan Siti Aisyah. Ketika ibu kandung Siti Aisyah meminta izin agar putrinya dirawat di rumah orang tuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Semakin pilu hati Siti Aisyah melihat perubahan sikap Rasulullah yang sedemikian kaku. Selama lebih dari 20 hari Siti Aisyah tinggal di rumah orang tuanya. Ketika sembuh pun ia belum mengetahui apa yang dibicarakan banyak orang tentang dirinya. Ia hanya menduga bahwa Juwariyah yang cantik dan molek telah merebut hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam, seorang wanita dari kaum Muhajirin bernama Ummu Misah memberitahu Siti Aisyah tentang apa yang sedang terjadi. Mereka berdua saat itu bersama-sama berjalan keluar untuk keperluan hajat. Mendengar berita dari Ummu Mistah, Siti Aisyah sekonyong-konyong merasakan seolah-olah saat itu langit runtuh dan bumi terbalik. Pikiran dan perasaan tergoncang. Ia segera menemui ibunya dan bertanya mengapa sang ibu tidak memberitahunya. Sang ibu hanya tersenyum. Ia meminta Siti Aisyah tidak perlu menanggapi desas-desus bohong tersebut. Sang ibu hanya sangat yakin bahwa putrinya tidak akan melakukan hal yang tidak terpuji. Siti Aisyah menangis sejadi-jadinya di depan ayah dan ibunya. Beberapa saat kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Saat itu Siti Aisyah tetap menangis dan tidak menyambut kedatangan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya dan berkata agar Siti Aisyah senantiasa takut kepada Allah dan bertobat. Dengan air mata bercucuran, Siti Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku merasa tidak bersalah. Bagaimana aku harus bertobat atas sesuatu yang tidak pernah kulakukan?" Kemudian turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kalian juga. Janganlah kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan baik bagi kalian. Setiap orang dari mereka itu mendapat balasan atas dosa yang telah diperbuatnya. Dan di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyebaran berita bohong akan beroleh azab yang besar. Mengapa kalian mendengar berita bohong itu? Orang-orang lelaki dan perempuan beriman tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Dan mengapa tidak menjawab, itu jelas berita bohong. Kenapa mereka yang melancarkan tuduhan itu tidak mendatangkan 4 orang saksi? Karena tidak mendatangkan 4 orang saksi itu, maka mereka dalam pandangan Allah adalah orang-orang pendusta. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kalian di dunia dan di akhirat, niscaya kalian ditimpa azab yang besar akibat pembicaraan kalian tentang berita bohong. Quran Surat An-Nur ayat 11 sampai dengan 14. Adapun ayat-ayat berikutnya, ingatlah ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kemudian dengan mulut kalian sendiri kalian mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak kalian ketahui, kalian menganggapnya soal yang ringan, padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal besar.
Ketika mendengar berita bohong itu, kenapa kalian tidak mengatakan, mempercakapkan soal itu tidak patut sama sekali bagi kita? Maha suci Engkau ya Allah, itu adalah dusta besar belaka. Allah memperingatkan kalian, janganlah kembali berbuat seperti itu selama-lamanya, jika kalian sungguh-sungguh beriman. Quran Surat An-Nur ayat 15-17. Demikianlah kisah desas-desus bohong yang dilancarkan oleh orang-orang memusuhi Islam terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini dapat membuka wawasan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.